Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Maksudmu itu racun? Tebakanmu cukup tajam, tetapi tidak seperti kebanyakan racun. Cairan ini langsung memutus tali ikatan jiwamu dengan tubuh secara perlahan. Dengan kata lain, nyawamu lepas dan tidak bisa kembali lagi. Saat itu, makhluk halus masuk dan menggantikanmu, seru Mansor, lantas tersenyum licik. Retno menutup mulutnya rapat-rapat, tidak ingin cairan tersebut masuk ke tubuhnya. Mansor tertawa. "Buka," serunya. Sekuat tenaga Retno menahan, tetapi mulutnya membuka sedikit demi sedikit. Bahkan tanpa menggunakan tangan Mansor, ada kekuatan gaib yang membukakan mulut Retno. "Bagaimana? Kau pikir aku hanya dukun biasa? Nikmatilah secara perlahan saat jiwamu dicabut paksa." Cairan hitam telah kosong. Cairan menerobos langsung ke kerongkongan, meninggalkan noda hitam di jalan yang dilewati, hingga masuk ke ulu hati. Tubuh Retno meronta-ronta, mengejang kemudian. Dia tidak dapat menahan rasa yang tidak dimengerti olehnya. Sakit, hanya itu yang dia pahami. Tidak berselang lama, Retno terpejam tidak sadarkan diri. Meski nafas masih menemani raganya. "Lepaskan dia," perintah Mansor kepada makhluk tidak kasat mata anak buahnya. "Bawa dia ke tengah-tengah hutan. Aku ingin membuatnya merasakan betapa mengerikannya berada di tengah-tengah makhluk yang menginginkannya mati," serunya, lantas tertawa terbahak-bahak. Tetes demi tetes cairan yang jatuh dari atas ke wajah Retno akhirnya membuat dia tersadar. Perlahan dia membuka kelopak matanya, mengerjap pelan. Di sampingnya berdiri kokoh pohon besar yang meneteskan air dari dahannya. Itu sekilas yang terlihat oleh Retno, tapi makin ditatapnya makin terasa aneh. Retno bangkit dan berdiri. Di sekelilingnya yang ada hanya pohon sawit yang sudah siap panen, yang artinya pohon-pohon sudah tinggi menjulang. Namun ada yang aneh. Retno mengedarkan pandang sekali lagi, memperhatikan pepohonan dengan seksama. Semua pohon sawit berada pada jalur dan tempatnya masing-masing. Tetapi kenapa pohon di dekatnya berada di tengah-tengah jalan? Retno mengusap matanya cukup lama hingga dia melihat sekali lagi apa yang ada di dekatnya. Tidak mungkin," ucapnya tergagap. Benda di dekatnya yang dia kira pohon ternyata sosok genderuwo raksasa, dan tetesan yang menerpa wajahnya adalah liur sang genderuwo. "Tolong!" Suara teriakannya menggema di dalam hutan. Pontang-panting Retno berlari, menerobos masuk ke dalam deretan pohon-pohon sawit. Pikirnya, makhluk itu akan terhalang oleh tanaman berdaun lebat dan tinggi itu. Tetapi nyatanya tidak sama sekali. Ditolehnya sekali ke arah belakang. Pohon sawit itu tumbang satu persatu karena diinjak si genderuwo. Pikirannya kalut, mencari cara agar dapat selamat dari maut. "Retno!" Dia mendengar suara seseorang memanggilnya. Tanpa menghentikan langkah, dia mengedarkan pandangan ke sekitar. "Siapa?" tanyanya saat tidak menemukan sumber suara. "Kemari, ikuti suaraku," ucap suara itu lagi. Retno terjungkal ke arah depan saat tanpa dia sadari makhluk itu menghantam tanah di dekatnya. "Cepatlah," seru suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, Retno bangkit dari tanah dan mulai berlari mengikuti suara itu. "Persimpangan di depan, belok kanan." Seperti kompas, Retno mengikuti arahannya. Makhluk itu tetap membuntutinya. "Di depan ada sebuah pohon besar, terdapat lubang di tengahnya. Masuk dan sembunyi di sana." Retno melihat pohonnya, sebuah pohon beringin yang sangat besar di tengah kepungan pohon sawit.
Aneh, gumam Retno. Meski dalam hati ragu, tetapi dia mau tidak mau harus masuk ke dalamnya. Selain tidak tahu harus kemana, nafasnya pun sudah sampai di penghujung. Saat kaki genderuwo hampir menginjak tubuhnya, Retno berhasil berguling dan masuk ke dalam lubang. Retno mengatur nafas, mencoba memperlambat detak jantung, tetapi tidak semudah itu sadarnya. Dia selamat karena arahan yang didengarnya entah dari siapa atau apa. Saat mata Retno sudah beradaptasi dengan gelapnya keadaan dalam pohon, dia tersentak. Di hadapannya ada sosok gadis kecil yang berjongkok dan menatapnya. Adik siapa? Tanya Retno. Gadis kecil itu tidak menjawab, hanya memperhatikan Retno dengan seksama. Apa? Adik yang tadi mengarahkan abang? Kejar Retno lagi. Gadis kecil yang terlihat sangat lusuh tersebut hanya menggeleng. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut mungilnya. Tangannya terlihat bergetar sambil mencengkram tanah. Retno paham bahwa yang ada di hadapannya sekarang bukanlah manusia. Jadi dia tidak perlu mempertanyakan hal itu. Dia hanya penasaran soal keberadaan arwah gadis kecil itu di sini. Kenapa bisa? Ya sudah, nggak perlu dijawab kalau memang nggak mau, ucap Retno mencoba menenangkan arwah itu kembali. Arwah yang marah akan menjadi masalah besar, tidak peduli walau masih anak-anak. Keluarlah sekarang, perintah suara itu lagi pada akhirnya. Kemana? Tanya Retno. Keluar segera, jika tidak ingin di dalam sana selamanya, seru suara itu lagi. Belum sempat Retno merespon, sosok gadis kecil di hadapannya sudah berubah wujud, berganti dengan sosok nenek-nenek berambut putih. Wajah penuh dengan koreng dan nanah, dari matanya keluar darah berwarna hitam. Aroma bangkai menyesaki dada Retno seketika. Keluar sekarang! Retno tersadar oleh teriakan suara itu. Cepat Retno bangkit dan keluar dari lubang yang hanya cukup dimasuki oleh satu orang dewasa itu. Retno menoleh ke dalam lubang. Dilihatnya sosok si nenek sedang menertawainya. Dan dalam sekejap, lubang sudah menutup kembali, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Siapa kau? Teriak Retno frustasi sambil mengedarkan pandang ke sekeliling. Tidak penting siapa aku. Yang terpenting kau selamat dan berhasil keluar dari tempat terkutuk ini. Seru suara itu tiba-tiba dari belakang tubuh Retno. Retno memutar tubuhnya, tetapi tetap tidak ia dapati. Apa aku mengenalmu? Arwah itu tidak menjawab, lantas berkata, cepatlah ikut aku. Jika sampai kau masih berada di sini hingga malam hari, kupastikan seluruh penghuni hutan akan keluar dan mengincarmu. Dua sosok itu belum seberapa, serunya. Tanpa pikir panjang lagi, Retno mengikuti suara yang muncul dari depannya. Walau masih ada yang mengganjal di hatinya soal sosok arwah yang sedang menuntunnya saat ini. Suaranya tidak asing bagi Retno. Itu yang baru dia sadari. Seberapa luas tempat ini? Retno mencoba mengajaknya berkomunikasi. Cukup luas untuk membuat siapapun tersesat dan tidak kembali. Apa kau salah satu yang tersesat itu? Mungkin, tapi bukan tersesat sepertimu, tetapi lebih ke pemikiran. Pemikiran? Gumam Retno. Cepatlah, perintahnya lagi. Entah sudah berapa meter mereka berjalan, sudah berapa pohon yang dilalui, dan seberapa banyak belokan yang mereka lintasi, tetapi belum juga kelihatan ujungnya di hadapan Retno. Napas Retno mulai tersegal kembali. Kakinya sudah tidak mampu untuk melangkah. Apa memang sejauh ini? Keluh Retno. Sebentar lagi, bertahanlah, pinta si arwah. Retno sudah seperti menyeret langkahnya, tidak lagi benar-benar menapaki. Lihat, seru si arwah. Retno tersenyum kala melihat cahaya matahari yang tidak terhalangi dedaunan rindang pohon sawit. Kakinya seperti mendapat tenaga baru, melangkah mantap dan pasti. Kenapa kau menolongku? Tanyanya sebelum dia keluar dari perkebunan sawit. Kupikir penghuni hutan ini semuanya arwah yang jahat, tambah Retno. Si arwah muncul di samping Retno dan menatapnya. Tidak semuanya jahat,
Tetapi aku pun tidak sebaik yang kau kira. Ada satu hal yang kupinta sebagai gantinya. Retno membulatkan matanya mendengar dan melihat sosok yang menuntunnya itu. Kau, kenapa bisa? Tanya Retno tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa kau bersedia melakukannya? Tanyanya mengakibatkan keterkejutan Retno. Apa yang kau inginkan? Si Arwa tertawa melihat wajah Retno yang terlihat bingung. Aku hanya ingin kau menghentikan iblis yang menyebabkan semua ini. Iblis yang sudah menguasai tubuhku sepenuhnya. Maksudmu? Aku tidak tahu nama pastinya. Dia mempunyai banyak nama di setiap tempat yang memujanya. Tetapi dia memakai tubuh dan namaku sekarang, Mansor. Kenapa bisa tubuhmu juga? Arwah Mansor adalah arwah yang menuntun dan membantunya keluar. Pantas saja dia hafal dengan baik seluk-beluk perkebunan sawit ini, karena dia sang pemilik perkebunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejar Retno. Retno menoleh ke arah seseorang yang memanggilnya, orang yang tidak asing lagi. Wawan. Wawan berlari ke arah Retno. Ternyata memang kau. Baru saja kami mau masuk ke dalam hutan untuk mencarimu, serunya lantas menatap beberapa orang yang ikut bersamanya. Pak Abdu dan... Tanya Retno mencoba mengenali. Saya Pak Sugeng, jawab pria yang seumuran dengan Pak Abdu. Pak Sugeng? Kau benar, dia Pak Sugeng yang Arwah Santi ceritakan, seru Wawan. Retno mengangguk. Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Pak Sugeng penasaran. Pak Abdu dan Wawan pun menatap dengan penuh tanda tanya. Arwah Mansor yang membimbing saya, jawab Retno pelan. Masih ada sedikit ragu yang tersisa. Tapi apa itu mungkin? Pak Abdu dan Wawan terkejut mendengarnya. Itu memang dia. Saya pernah tersesat di perkebunan ini beberapa tahun lalu, dan arwah Mansor juga yang membimbing saya hingga berhasil keluar, tambah Pak Sugeng, menambahkan keterkejutan mereka. Hanya saja saya tidak berani menceritakannya kepada siapapun saat itu. Saya terlalu takut keselamatan keluarga saya terancam oleh iblis yang bersemayam di tubuh Mansor, jelasnya. Retno menatap Pak Sugeng dengan seksama. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak, saat Mansor kembali ke desa waktu itu? Ada baiknya kita kembali ke desa dulu. Tempat ini tidak aman, usul Pak Abdu dan diamini oleh mereka semua. Rasa lega hadir di hati Retno, tetapi rasa penasaran pun melekat di tempat yang sama. Sejenak Retno bahkan lupa bahwa dirinya sudah ditandai. Entah kapan racun itu menggerogotinya dengan sempurna hingga jiwa terpisah dari raganya. Tolong hentikan dia, tolong, seru arwah Mansor dari kejauhan, memperhatikan Retno dan lainnya yang semakin menjauh. Jadi benar, yang membimbing saya keluar tadi arwah Mansor? Tanya Retno penasaran. Saat ini mereka sudah berada di rumah Pak Sugeng, duduk di teras rumahnya dengan 4 gelas kopi hitam panas menemani pembicaraan mereka. Pak Sugeng mengangguk. Benar, dan dia juga pernah meminta bantuanku, sama seperti yang dia pinta kepadamu. Tapi saya terlalu takut, ucapnya lirih. Retno mendesah. Lalu, kenapa bisa dirinya sendiri menjadi korban? Pak Sugeng menarik nafas panjang, lantas mengeluarkannya perlahan. Waktu itu, saat Mansor kembali dari Jawa, warga desa enggan dekat-dekat dengannya. Ditambah isu yang laki-laki dihembuskan oleh Arsyad. Wawan mengeringitkan dahinya. Arsyad memfitnahnya lagi, Pak, tanyanya. Masih hal yang sama, tetapi lebih parah dari sebelumnya. Begitu kan Pak Abdu? Pak Sugeng menatap Pak Abdu. Pak Abdu meletakkan kembali segelas kopi yang baru diseruputnya. Betul, tetapi entah mengapa semua itu terjadi hanya saat dia datang. Besoknya semua berubah drastis, jelas Pak Abdu. Berubah seperti apa, Pak? Kejar Retno. Semua warga menjadi segan dan hormat kepadanya, kecuali Arsyad, jelas Pak Abdu. Gimana bisa, Pak? Tanya Wawan lagi. Pak Abdu menatap Pak Sugeng. Saya tidak tahu, tapi sepertinya
Pak Sugeng tahu apa yang menyebabkannya. Tatapan mata mereka terarah kepada Pak Sugeng sekarang. Itu semua karena pengasihan yang dia pelajari selama di Gunung Kawi, jawab Pak Sugeng. Dari cerita yang dia sampaikan sendiri kepada saya waktu itu, dalam sehari saja dia sudah menaklukkan seluruh warga desa, termasuk kami. Dia hanya menyisakan Arsyad. Pak Sugeng menjeda kata-katanya. Kenapa, Pak? Bukankah bagus jika Arsyad juga jadi tunduk kepadanya? Tanya Wawan penasaran. Dia menjadikan Arsyad sebagai tumbal pertamanya, seru Pak Sugeng. Wawan menelan ludah mendengarnya, sementara Retno hanya terdiam tanpa bereaksi. Sebuah cara yang cukup kejam untuk membalas dendam. Lalu kenapa dia juga pada akhirnya menjadi tumbal? Tanya Retno akhirnya. Baru saja Pak Sugeng hendak menjawab, ada seorang pemuda, warga desa yang datang mencari Pak Sugeng. Walau sudah bukan ketua RT lagi dalam waktu yang lama, tetapi warga menjadikan Pak Sugeng orang yang dituakan di desa untuk meminta masukan bahkan pertolongan. Assalamualaikum, salam pemuda kurus dengan kulit hitam itu. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Ada apa, Junai? Tanya Pak Sugeng kepada pemuda tersebut. Dia menatap Retno dan Wawan bergantian, seakan takut untuk bicara di hadapan mereka. Tenang saja, mereka tidak seperti yang kalian pikir, seru Pak Sugeng. Tapi yang menimpa Pak Abdu dan istrinya, tanya Junai lagi. Kabar tentang Pak Abdu dan istrinya yang tiba-tiba terbangun di kuburan sudah menyebar di desa dengan sendirinya. Itu ulah Mansor, jawab Pak Sugeng cepat. Mereka orang baik, jadi ada apa? Tanyanya lagi. Wajah pemuda bernama Junai berubah sedih tiba-tiba. Bapak saya mengalami hal yang sama seperti Santi, serunya. Retno dan Wawan saling tatap, begitu pula dengan Pak Sugeng dan Pak Abdu. Mati suri juga, tanya Retno. Junai mengangguk. Ayo kita ke sana, ajak Pak Sugeng. Mereka pun pergi menuju rumah orang tua Junai setelah Pak Sugeng pamit ke istrinya. Sesampainya di sana, semua mata warga tertuju pada Retno dan Wawan. Mereka lantas berbisik-bisik. Retno, panggil Pak Sugeng dari dalam kamar orang tua Junai. Coba masuk dan lihatlah. Jangan berani masuk, cegah seorang pria, salah satu keluarga dari orang tua Junai. Semua ini pasti karena mereka, tandasnya. Tenanglah Ardi, semua ini bukan salah mereka. Malah saat ini dialah yang dapat memastikan kondisi abangmu, seru Pak Sugeng sambil menunjuk Retno. Pria bernama Andi tersebut terlihat gelisah. Bisikan demi bisikan warga terdengar di ruang keluarga yang tidak terlalu besar ini. Nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi percayalah, mereka tidak berbahaya. Dan apa yang terjadi di sini bukan karena mereka, jelas Pak Sugeng penuh wibawa. Biarkan mereka masuk, Andi, perintah Ibu Junai dari dalam kamar dengan suara terseduh. Andi memberikan jalan agar Retno dan Wawan bisa masuk. Sejak melangkah ke dalam kamar, Retno sudah menangkap hawa yang berbeda. Tercium bau setanggi yang kuat di hidungnya, dan kehadiran sosok makhluk halus yang tersamarkan. Kalian mencium bau setanggi? Tanya Retno kepada Wawan, Pak Sugeng, dan Pak Abdu. Mereka semua menggeleng pelan. Di hadapannya kini duduk seorang pria parubaya bertubuh kurus di atas tempat tidur yang lumus. Dia hanya menunduk, tidak sedikit pun bereaksi atas keributan yang terjadi di luar. Dari kapan Bu Susi? Tanya Pak Sugeng kepada istri pria tersebut dengan pelan. Dengan linangan air mata dia bercerita tragedi yang menimpa suaminya itu. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada yang dialami Santi. Subuh, saat suaminya selesai menjalankan sholat, dia terduduk sejenak, lantas terbaring begitu saja di atas kasur. Dan saat dicek detak jantung serta nadinya oleh Junai, nyawanya sudah tidak ada lagi. Mereka sudah memanggil mantri desa untuk memastikannya, dan suaminya dinyatakan sudah meninggal. Lalu, kenapa saya tidak melihat persiapan untuk menguburkannya? Tanya Retno. Benar juga,
Gak ada kain kafan atau apapun dari tadi kulihat, Red, sambung Wawan. Itu karena saya berharap dia masih dapat bangun seperti Santi, ucap Bu Susi lirik. Dan ternyata memang terjadi, tetapi dia menjadi seperti orang lain, selidik Retno. Tatapannya tidak luput dari pria tersebut. Tangis Bu Susi memecah kembali. Begitulah nak, jawabnya. Bagaimana Retno? Tanya Pak Sugeng. Yang ada di hadapan kita masih tubuh suami ibu, tetapi jiwanya sudah ditempati makhluk lain, sama seperti Santi, jelas Retno. Bu Susi menangis sekencang-kencangnya, memancing mereka yang berada di luar masuk dan bertanya-tanya. Tetapi lagi-lagi Pak Sugeng mampu menenangkan keadaan dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Susi. Suaminya tiba-tiba tertawa. Tawa yang mampu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Kalian tidak bisa melakukan apapun. Rencananya sudah mulai berjalan, dan tubuh suamimu ini hanya permulaan. Pulang dan cek keadaan anggota keluarga kalian. Semua akan mendapat giliran. Mendengar ucapannya, seluruh warga yang berada di rumah tersebut panik dan langsung berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Hanya menyisakan keluarga inti pemilik rumah saja. Dasar warga desa goblok, ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak hingga memegang perut. Apa yang harus kita perbuat, Pak? Tanya Pak Abdu kepada Pak Sugeng. Dia melihat keadaan di dalam kamar dan menemukan tali pengikat kapal yang tidak terlalu tebal. Suami Bu Susi memang bekerja sebagai nelayan. Untuk sementara, kita ikat saja dia, usul Pak Sugeng. Tetapi Pak, protes Bu Susi. Benar kata Pak Sugeng, lagi pula dia bukan suami ibu lagi. Suami ibu sudah meninggal sesaat sebelum dimasuki olehnya, jelas Retno. Teriakan satu persatu terdengar hingga ke tempat mereka berada. Teriakan yang berasal dari setiap rumah warga desa yang berbeda-beda. Tolong Pak Sugeng, teriak salah satu warga yang bertetangga dengan rumah Bu Susi dari luar jendela kamar dengan panik. Ada apa Pak Budi? Tanya Pak Sugeng heran. Anak saya tidak ada napas dan detak jantungnya lagi, jawab Pak Budi. Suami Bu Susi tertawa dan menatap nyalang ke setiap orang dalam kamar bergantian. Sudah dimulai. Suasana desa Pagar Mentimun mendadak ramai dengan teriakan histeris, tangis, juga umpatan. Keluarga mereka, anak, ayah, ibu dan kakak maupun adik, tiba-tiba saja tergeletak tidak bernyawa di rumah, di warung, dan di tepi pantai. Semua tragedi terjadi melebihi apa yang Retno bayangkan, melebihi apa yang ingin dia dapatkan untuk tulisannya. Apa yang terjadi, Rat? Tanya Wawan memecah lamunan Retno. Mereka kini berada di depan rumah salah satu warga yang keluarganya juga mengalami hal serupa. Retno teringat kembali dengan apa yang dia alami ketika berada di pondok kecil milik Mansor, di tengah-tengah perkebunan sawit miliknya. Racun, seru Retno. Pak Sugeng dan Pak Abdu kini memperhatikan Retno. Racun? Tanya Pak Sugeng. Iya, seru Retno. Ketika berada di pondok di tengah-tengah kebun sawitnya, saya dicekoki cairan hitam pekat oleh setan yang merasuki tubuh Mansor. Cairan pemutus tali jiwa katanya, jelasnya. Wawan menggapai kedua bahu Retno dan memutar tubuh Retno menghadapnya. Jadi, kau juga akan mengalami seperti mereka? Selidik Wawan was-was. Retno memejamkan matanya. Sepertinya iya, jawabnya ketir. Sial, umpat Wawan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Wawan menatap bergantian ke arah Pak Sugeng dan Pak Abdu. Pak Sugeng menghela nafas panjang. Saya pun tidak tahu. Tetapi jika itu benar, semua warga sudah teracuni tanpa mereka sadari. Masalahnya ialah melalui apa? Jika kita tahu sumber penyebabnya, maka kita bisa menghentikan rantai penyebaran racun tersebut. Pak, salah Pak Abdu. Ada sebuah penampungan air di bukit yang di tepi pantai, seru Pak Abdu dengan tangan bergetar menunjuk ke arah pantai. Astagfirullah, saya lupa. Penampungan air itu milik Mansor, ucap Pak Sugeng. Ada penampungan air? Tanya Retno.
Para pria parubaya itu mengangguk serempak. Saat musim kemarau seperti ini, sumur di desa airnya menjadi keruh, tidak layak konsumsi, bahkan untuk sekedar mencuci. Dan air yang kami gunakan berasal dari penampungan air di atas bukit. Mansor membangunnya untuk desa, jelas Pak Sugeng. Di mananya Pak? Dekat tower. Kebetulan saya pernah naik ke atas hingga mencapai towernya, ucap Retno. Pak Abdu menggeleng. Tidak sejauh itu, karena jalannya terlalu menanjak jika ke tower. Posisinya berada di tengah-tengah, jelasnya. Jika benar dari sana sumbernya. Pak Sugeng menggantung ucapannya. Tanpa menyelesaikan ucapannya pun, mereka mengerti yang ada di pikiran Pak Sugeng. Tapi kita belum tahu kapan cairan itu dimasukkannya ke sana, ucap Retno kemudian. Dan saya pikir dia baru-baru ini dimasukkannya. Buktinya, dia mencekoki saya cairan itu. Jika sudah lama, harusnya tidak perlu dia lakukan lagi, karena kami sudah meminum air putih di sini saat makan malam di rumah Pak Abdu, ucap Retno menjelaskan perkiraannya. Wajah mereka yang mendengar kembali sumringah. Masih ada kemungkinan mereka tidak meminumnya, dan tidak perlu takut mengalami kejadian di luar nalar ini. Kalau begitu, kita masih ada waktu, seru Pak Sugeng, lantas menepuk bahu Retno. Biar saya dan Pak Abdu yang mengosongkan air di penampungan itu, tambahnya. Lalu apa yang dapat kami lakukan? Tanya Retno. Menghentikan penyebaran racun penting, tetapi tidak cukup itu saja. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan setan di dalam tubuh Mansor. Juga menemukan cara untuk membuang racun yang telah diminum warga yang masih hidup dan Retno. Di ujung desa, jauh dari rumah warga di sini, ada sebuah rumah kecil dari kayu. Rumah yang hampir roboh, tetapi ada seorang wanita tua yang masih tinggal di dalamnya, ucap Pak Sugeng. Mata Pak Abdu membulat mendengarnya. Maksud Bapak Nek Siri? Nek Siri? Tanya Wawan dengan dahi berkerut. Pak Sugeng mengangguk. Itu hanya nama panggilannya, karena dia suka nyiri. Wawan dan Retno mengangguk mendengarnya. Siapa dia? Selidik Retno. Bisa dibilang dukun kampung, tetapi warga desa mengasingkannya dan sudah lama tidak ada yang meminta bantuannya. Bahkan banyak yang percaya si nenek sudah meninggal, jelas Pak Sugeng lagi. Apa Bapak yakin minta bantuannya? Dan jika benar dia sudah meninggal? Pak Abdu terlihat gusar dengan usul Pak Sugeng. Saya mengerti ketakutan Pak Abdu, tetapi tidak ada cara lain kan? Pak Sugeng menatap dan menepuk bahu kanan Pak Abdu. Ayo cepat bergerak, kita dikejar waktu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.